Beberapa hari belakangan, sosial media dihebohkan dengan beragam konten yang bertajuk Save Raja Ampat. Ini berawal dari viralnya video beberapa aktivis Greenpeace yang memprotes kebijakan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat dalam sebuah konferensi yang berlangsung di Hotel Pullman, Jakarta. Aksi protes ini diselenggarakan di tengah-tengah berlangsungnya Indonesia Critical Minerals Conference and Expo yang diadakan pada tanggal 3 Juni 2025 kemarin. Aksi ini pun kemudian viral dan membuat sejumlah netizen bereaksi. Pihak Greenpeace berdalih, pertambangan nikel di Raja Ampat itu harus dihentikan karena ini sangat merusak lingkungan dan hanya menghasilkan beragam konflik horizontal saja. Di sisi lain, pertambangan nikel adalah bagian dari hilirisasi pemerintah. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka tidak ada jalan lain selain melakukan hilirisasi semasif mungkin. Ini adalah buah si malakama. Di satu sisi, kita harus mensukseskan hilirisasi, tapi di sisi lain ada faktor lingkungan yang menjadi korban. Dan tanpa kita sadari, tagar Save Raja Ampat ini ternyata sudah menjadi agenda susupan untuk kembali mempromosikan organisasi Papua Merdeka di sosial media. Beberapa gambar yang viral di sosial media pun ternyata banyak yang merupakan buatan AI, sehingga apa yang ditampilkan cenderung berlebihan dengan data aktual yang ada di lapangan. Jadi, apakah benar kata Menteri ESDM Bahlila Lahadalia yang mengatakan bahwa viralnya protes tambang nikel di Raja Ampat ini ada kaitannya dengan agenda asing yang ingin menggagalkan upaya hilirisasi? Apakah benar ini ada agenda asing yang sekaligus ingin membebaskan Papua dari Indonesia? Apakah ini juga adalah alarm bagi Indonesia untuk lebih sadar lagi? Jika kalian ingin tahu selengkapnya, tonton video ini sampai habis dan bagikan ke teman-teman kalian. Jika menurut kalian pembahasan di video ini membuka wawasan. Dalam sebuah industri besar, pasti ada faktor lingkungan yang dikorbankan. Ini adalah model industri yang sudah terjadi turun-temurun sejak zaman revolusi industri pertama terjadi. Kita tidak bisa berbuat banyak, karena model industri yang kita jalankan sekarang adalah warisan dari kapitalisme yang dibentuk oleh Barat. Sejak Barat menemukan teknologi mesin uap, revolusi industri pun dimulai. Ekonomi berkembang secara gila-gilaan, sebab dengan ditemukannya teknologi permesinan, produksi jadi semakin melimpah. Makin banyak produksi, maka ini juga men-trigger ekonomi untuk semakin meningkat. Semakin besar ekonomi, maka keuntungan yang dihasilkan juga meningkat. Ketika mesin-mesin pertama kali ditemukan, manusia beryuforia. Para kapitalis rame-rame melakukan ekspansi usaha. Tidak hanya di bidang manufaktur untuk consumer goods, tapi mereka juga memperluas area dan komoditi tambang. Industri manufaktur sangat bergantung dengan tambang. Mereka memerlukan batu bara, besi, stainless steel, timah, tembaga, bahkan emas sebagai komponen elektronik dan permesinan. Dan bahan-bahan tambang ini semuanya diambil dari dalam perut bumi. Itu artinya manusia harus melakukan pengeboran, penggalian, dan melakukan eksploitasi untuk mengangkat bahan tambang tersebut ke permukaan dan mengolahnya sebagai komponen manufaktur. Ketika manusia mengeruk perut bumi, maka disitulah terjadi kerusakan alam. Itu artinya manusia harus menebang hutan, menggali tanah, dan mengusir warga lokal yang mungkin saja sudah ada di sana sejak dulu. Indonesia tak bisa berbuat banyak, karena ini adalah sistem kapitalisme yang sudah ada turun-temurun sejak pertama kali kapitalisme tercipta di awal abad ke-17. Di sisi lain, saat ini dunia sedang bertransisi ke model energi terbarukan. Dunia berupaya mengurangi bahan bakar fosil untuk merubahnya ke bahan bakar baru yang lebih ramah lingkungan. Teknologi juga semakin maju. Bahkan sekarang sudah bermunculan model-model kendaraan berteknologi canggih yang diklaim ramah lingkungan karena berbahan bakar listrik. Tapi tetap saja mereka membutuhkan banyak komponen barang tambang di dalamnya untuk membuat teknologi ini tetap beroperasi. Salah satunya adalah nikel yang sangat diperlukan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Dan Indonesia merupakan salah satu cadangan nikel terbesar yang ada di dunia. Indonesia tidak lagi bodoh. Untuk menjadi negara maju, maka diperlukan upaya hilirisasi, alih-alih hanya mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentahnya saja.
Indonesia mulai membangun smelter dan menarik produsen-produsen kendaraan listrik dari negara-negara maju untuk mendirikan pabrik di sini. Di sisi lain, semua upaya hilirisasi, yang mana itu merupakan pendirian industri manufaktur dan peleburan bahan tambang dalam negeri, pasti mengorbankan faktor lingkungan. Inilah buah si malakamanya. Kita tidak bisa menjadi negara maju tanpa mengorbankan lingkungan, sebab semuanya itu serba yin dan yang. Papua atau Raja Ampat hanya salah satu wilayah penyumbang nikel. Sebenarnya ada beberapa wilayah lain yang juga menghasilkan nikel dalam jumlah yang besar. Wilayah lain tersebut ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan juga Maluku Utara. Nikel adalah komoditi paling penting untuk revolusi industri di abad 21 ini, di mana semua akan beralih ke kendaraan berbahan bakar listrik. Dan itu butuh banyak suplai nikel untuk pembuatan kendaraan listrik atau EV. Sayangnya, Raja Ampat adalah rumah konservasi. Raja Ampat adalah rumah bagi ribuan hektar hutan lindung, beragam flora dan fauna, dan juga ramah bagi beragam terumbu karang di bawah lautnya. Merusak alam Raja Ampat sama dengan merusak biodiversitas. Sebab ini adalah rumah bagi 75% terumbu karang, lebih dari 1.500 spesies ikan dan penyu hidup di sana, serta Raja Ampat menyumbang 50% oksigen untuk dunia. Raja Ampat adalah 50% paru-paru dunia, karena ia menyumbang separuh lebih oksigen yang dihasilkan dari fitoplankton yang ada di perairannya. Dan jika industri pertambangan nikel didirikan di sana, maka itu terancam rusak. Dari sinilah awal mula hashtag Save Raja Ampat itu viral. Dan hashtag ini semakin viral karena didukung oleh beberapa gambar dan video yang dianggap merepresentasikan kerusakan alam di Raja Ampat. Padahal sebagian besar gambar yang beredar itu adalah buatan AI. Contohnya adalah gambar-gambar yang ada di layar ini. Memang betul saat ini sudah ada beberapa perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di sana. Sejak hashtag ini viral, akhirnya pemerintah pun membekukan operasional perusahaan-perusahaan tersebut untuk dilakukan evaluasi. Setidaknya ada 4 perusahaan yang sekarang dievaluasi dan dibekukan izin eksplorasinya. Dan semuanya menguasai titik-titik vital di Raja Ampat yang kaya. Ada tambang nikel milik PT Anugerah Surya Pratama. Ini adalah PT PMA dari Cina yang mengeksploitasi Pulau Manura. Ada juga PT Mulia Raymond Perkasa yang menambang di Pulau Batang Pele. Lalu ada PT Kawei Sejahtera Mining yang menambang nikel di Pulau Kawei. Dan juga ada PT Gag Nikel di Pulau Gag. Yang unik, PT Gag ini adalah anak dari perusahaan Antam BUMN yang melakukan eksplorasi pertambangan dan keuntungannya semuanya dimasukkan ke dalam Danantara. Perlu diketahui, kebanyakan gambar yang viral di sosial media itu adalah gambar-gambar wisata alam Raja Ampat yang merupakan wilayah Piainemo dan Wayak yang terkenal dengan gugusan pulau bertebing karsnya. Raja Ampat sendiri bukanlah nama dari satu area wisata saja, tapi ini adalah nama dari kabupaten atau distrik yang terdiri dari pulau-pulau kecil di dalamnya. Pemerintah berdalih lokasi tambang nikel yang sekarang diributkan itu letaknya jauh dari Piainemo dan Wayak sekitar 30-40 km jauhnya, sehingga tidak akan mengganggu potensi pariwisata yang ada di sana. Sedangkan jika dibandingkan dengan peta geopark Raja Ampat, setidaknya terdapat 3 pulau yang ditambang nikelnya ternyata masuk ke dalam wilayah geopark. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Manura, Pulau Batang Pele, dan Pulau Kawei. Ini semua dikerjakan oleh perusahaan swasta, dan salah satunya terkonfirmasi merupakan perusahaan penanaman modal asing dari Cina. Hanya Pulau Gag milik PT Gag yang tidak termasuk ke dalam wilayah geopark. Tapi di sosial media, yang paling banyak disorot adalah PT Gag ini. Dalam revolusi industri abad 21 ini, sebenarnya ini adalah peluang emas untuk membuat Indonesia menjadi maju dengan menjadi negara industri. Dengan demikian, kita bisa memperbanyak ekspor dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Dan Indonesia adalah gudang bagi banyak komoditas yang diperlukan bagi industri tersebut. Tapi di sisi lain, penambangan dan pengolahan bahan baku atau smelter juga membawa dampak buruk yang sangat merusak ekosistem, bahkan berpotensi membahayakan kesehatan manusia di masa depan. Dan ternyata, masalah tambang nikel Papua ini adalah warisan dari presiden-presiden sebelumnya. Tahun 1998, yakni di era Soeharto,
kontrak karya dengan PT GAC Nikel ini ditandatangani. Tahun 1999 di era Gus Dur, Pulau GAC ditetapkan sebagai wilayah konservasi hutan lindung dan eksplorasi tambang nikel ditunda. Tahun 2004, di eranya Megawati, terbit Kepres nomor 41/2004 yang memberikan dispensasi tambang untuk hutan lindung, termasuk untuk PT GAC Nikel. Di era Presiden SBY, tidak ada peninjauan ulang atau pembatalan dispensasi. Sedangkan di era Jokowi, izin operasi PT GAC Nikel diterbitkan dan produksi dimulai di tahun 2018. Sedangkan PT KWI Sejahtera Mining ini mulai beroperasi tahun 2023. Dan sebenarnya penambangan itu selalu melibatkan racun yang berbahaya bagi manusia. Perlu diingat, industri pertambangan modern sekarang ini adalah produk kapitalisme dari negara-negara barat yang marak bermunculan di era revolusi industri selama masa kolonialisme. Waktu itu, eksplorasi pertambangan sangatlah toksik dan mencemari lingkungan, dan para kapitalis tidak peduli. Setelah Perang Dunia Kedua usai dan berganti dengan neokapitalisme, eksplorasi tambang yang sangat toksik tetap berlanjut. Bahkan makin masif karena negara dunia ketiga telah dipetakan sebagai sumber penghasil bahan baku dari industri tambang. Kesadaran penduduk negara-negara dunia ketiga yang rendah bahkan cenderung dipelihara, sehingga kaum kapitalis bebas mengeksplorasi hasil buminya untuk mengeruknya untuk keuntungan pribadi mereka. Sehingga selama beberapa dekade mereka tidak sadar bahwa perusakan ekosistem akibat industri pertambangan itu sudah terjadi sejak dulu. Tidak hanya membabat habis habitat flora dan fauna, aktivitas tambang juga identik dengan bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan arsenik yang sangat berbahaya jika mencemari sumber makanan manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga Nexus 3 dan Universitas Tadulako menemukan hasil yang membahayakan. Sampel penelitian diambil dari responden yang ada di sekitar pertambangan nikel dan juga smelter di area Maluku. Ternyata ditemukan kandungan merkuri melebihi batas aman dalam darah 47% responden. 32% lainnya mengandung arsenik yang melebihi batas aman dalam darah mereka. Itu artinya sumber makanan masyarakat di sekitar area pertambangan sudah tercemari, dan masyarakat harus menanggung risiko penyakit-penyakit berat di masa depan, seperti autisme, kanker, dan juga penyakit jantung. Selain itu, eksplorasi pertambangan dan smelter juga membutuhkan banyak pasokan batubara sebagai sumber energi. Padahal, PLTU batubara adalah sumber emisi merkuri antropogenik terbesar kedua di dunia setelah penambangan emas skala kecil. Ngomongin soal penambangan emas, Indonesia juga rumah bagi cadangan emas loh. Bahkan termasuk ke dalam top 10 penghasil cadangan emas terbesar di dunia. Itu artinya perusakan ekosistem sudah meluas sejak dulu. Dan ingat, ini semua adalah warisan dari kapitalisme barat yang memang cenderung tidak peduli dengan keberlangsungan lingkungan negara-negara berkembang. Mereka hanya peduli cuan saja. Sekarang, pemilik mayoritas perusahaan tambang dan peleburannya sudah beralih ke Cina. Ini adalah buah si malakama lagi. Di sisi lain, kita membutuhkan investor Cina untuk memodali industri tambang dan juga smelter. Di sisi lain, Cina itu ternyata tidak kalah kapitalis juga kayak elit global dari barat dulu. Kapitalis itu sebenarnya punya prinsip menekan biaya produksi sebanyak-banyaknya supaya bisa mendapatkan cuan sebesar-besarnya. Jadi, apakah Cina juga melanjutkan perusakan ekosistem yang sudah diwariskan oleh kapitalisme barat dulu? Dulu, para elit barat tidak peduli dengan keberlanjutan lingkungan, karena ini hanya akan menambah kos bagi produksi. Toh yang ditambang juga bukan rumah mereka, makanya mereka tidak peduli, yang penting untung. Di sisi lain, hilirisasi itu penting, tapi ekosistem juga wajib dijaga. Bila tidak, bumi bisa kolaps. Dan untuk mengatasi masalah ini, sangat diperlukan inovasi brutal dalam industri-industri supaya tidak hanya produk akhirnya saja yang ramah lingkungan, tapi prosesnya tetap ramah lingkungan. Selain itu, pengetatan regulasi juga perlu. Dan ini sangat memerlukan peranan orang-orang berkesadaran tinggi di dalamnya. Selama Indonesia masih dikendalikan oleh orang-orang yang cuma memimpin berdasarkan ego dan nafsu berkuasa doang, ini akan susah. Hal
menarik yang muncul di tengah-tengah ramainya isu ini adalah, saya melihat tidak lama setelah isu ini viral, maka di sosial media, terutama di TikTok, mulai bermunculan narasi-narasi yang mendukung organisasi Papua Merdeka atau OPM. Contohnya adalah di gambar yang satu ini. Ini adalah salah satu narasi yang kemudian terkesan mengunggulkan organisasi Papua Merdeka, atau sekarang lebih sering disebut sebagai KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Di gambar ini dinyatakan bahwa ternyata KKB itu tidak lebih buruk daripada pemerintah yang melanggar UUD. Dan tak lama berselang, muncul banyak sekali live stream dari teman-teman di Papua, yang komentar-komentarnya banyak dibanjiri dukungan terhadap KKB. Bahkan tidak sedikit live yang terang-terangan memasang bendera bintang kejora, yang merupakan bendera resmi OPM. Apakah ini memang benar-benar ada campur tangan asing yang sekaligus menyusup untuk membebaskan Papua dari Indonesia? OPM sebenarnya adalah organisasi separatisme yang bertujuan untuk memerdekakan tanah Papua dari pemerintahan Indonesia. Organisasi ini telah dikategorikan sebagai teroris dan penggunaan benderanya sangat dilarang. Selama hashtag Save Raja Ampat ini viral, justru gambar-gambar bendera bintang kejora ini bebas beredar di jagat maya dan menjadi background live dari teman-teman di Papua. Sebenarnya sudah rahasia umum sih kalau OPM itu tidak berdiri sendiri. Dalam mendukung gerakannya, OPM banyak sekali mendapatkan dukungan dari negara-negara barat, terutama Australia. Bahkan dalam perang antara TNI melawan KKB pun, diketahui para KKB ini kerap menggunakan senjata yang disuplai dari Australia. Demikian juga dengan upaya-upaya diplomatik mereka di luar negeri, para aktivis KKB ini kerap sekali mendapatkan dukungan dari negara-negara barat. Bahkan, sebelum isu Save Raja Ampat ini viral pun, anggota KKB bersama dengan anggota Organisasi Pembebasan Maluku dan juga Organisasi Gerakan Aceh Merdeka, mereka pernah melayangkan protes di sidang PBB di bulan April kemarin. Videonya bahkan sempat viral di TikTok, tapi tidak pernah diberitakan di media-media mainstream. Tujuan mereka melayangkan protes tak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional agar bisa memisahkan diri dari Indonesia dan berdiri sebagai negara yang independen. Di sini bukan berarti saya memprovokasi kalian dan berusaha mengalihkan isu lingkungan Raja Ampat menjadi isu geopolitik. Tapi saya mengajak kalian untuk juga sadar bagaimana agenda asing yang sangat halus kini kian kreatif dalam mengendalikan opini publik. Cara main mereka makin halus. Bahkan mereka sekarang mulai pandai bermain di isu-isu yang seolah-olah benar-benar pro terhadap rakyat. Bahkan tak sekali dua kali juga dalam isu Save Raja Ampat ini, netizen akhirnya ada yang bersuara untuk menghentikan hilirisasi saja. Tanpa sadar, kita sekarang ini telah memasuki perang generasi kelima. Ini adalah model perang yang sudah tidak simetris lagi dan melibatkan teknologi massal seperti AI untuk mengendalikan opini publik. Kepentingan publiknya memang penting, tapi penyusupannya sekarang lebih halus lagi. Awal mula, mereka mengangkat isu yang memang penting untuk keberlangsungan hidup rakyat banyak. Tapi ketika isu tersebut sudah viral dan pemerintah tertekan, narasi susupan pun dimunculkan, entah narasi separatisme, pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, maupun upaya-upaya penghentian proyek strategis nasional. Cara ini dilakukan sebenarnya untuk melemahkan Indonesia dari dalam dan membuat segalanya tampak bias. Kondisi masyarakat yang sedang tertrigger dan marah akan isu vital, ini sangat mudah untuk didoktrin agenda-agenda susupan. Dalam ilmu hipnosis, masyarakat yang sedang dalam kondisi emosional itu cenderung lebih mudah disugesti dan menampilkan gambar-gambar bendera bintang kejora atau menampilkan quotes-quotes yang terkesan mendukung kelompok-kelompok separatisme atau OPM misalnya. Sebenarnya dalam dunia hipnosis adalah proyek untuk menanamkan sugesti yang menjadi anchor dalam pikiran bawah sadar masyarakat. Sehingga ke depan dukungan terhadap kelompok-kelompok separatisme ini menguat dan akhirnya tujuan asing untuk memporak-porandakan Indonesia terjadi sungguhan. Hilirisasi gagal, wilayah yang menjadi isu kemudian lepas dan merdeka, lalu intervensi asing datang memberikan bantuan finansial kepada negara yang baru lepas atau merdeka. Awal mula mereka akan masuk dalam bantuan pembangunan dan investasi. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah wilayah yang baru merdeka ini memasuki era perbudakan yang baru. Untuk mengantisipasi hal ini, Indonesia perlu lebih banyak lagi manusia tercerahkan.
Kenapa? Karena cuma manusia-manusia tercerahkan yang bisa melihat masalah secara holistik dan menemukan inovasi yang lebih humanis. Indonesia sangat membutuhkan orang-orang tercerahkan untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam pengendalian negara. Dan seharusnya posisi-posisi seperti di bawah ini itu diisi oleh manusia yang tercerahkan, yakni inovator, ilmuwan, pemodal, pemilik bisnis, filsuf atau pemikir strategis, regulator atau pemerintah, militer strategis dan lembaga intelijen, serta pihak-pihak lain yang berkutat dalam kontrol negara. Selama Nusantara masih dipimpin dan dioperasikan oleh manusia-manusia yang berkesadaran rendah, maka tidak akan muncul inovasi dan kesadaran untuk merawat lingkungan. Malah mereka akan terus melanggengkan korupsi dan nepotismenya supaya bisa memuluskan jalan kapitalis yang tidak peduli terhadap ekosistem. Melakukan protes kepada pemerintah saja tidak cukup. Malah, aksi protes ini rawan ditunggangi agenda asing untuk menggagalkan Indonesia jadi negara maju sekaligus memerdekakan wilayah yang kaya dengan sumber daya alam. Indonesia perlu dioperasikan oleh manusia-manusia berkesadaran. Artinya, perlu lebih banyak manusia tercerahkan untuk memegang kendali dan bekerja bersama. Pintar akademik saja tidak cukup, beragama saja tidak cukup. Kalian harus berkesadaran. Dan ini hanya bisa tercapai ketika ajaran leluhur Nusantara yang filosofis dan spiritual kembali kalian praktekkan dalam hidup sehari-hari. Itulah kenapa saya rajin sekali mengatakan kepada kalian untuk kembali saja deh ke ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Sebab ajaran spiritual leluhur kita membuat kita memiliki kesadaran yang luas. Selama penduduk Nusantara belum kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa yang tercerahkan dan hidup harmoni bersama alam, maka kalian akan terus diingatkan dengan isu-isu. #Save Raja Ampat bisa saja adalah permulaan untuk men-trigger bangkitnya manusia-manusia Nusantara yang tidak cuma memikirkan kemajuan industri, tapi juga menjaga harmonisasi alam, bahkan sekaligus aware dengan isu-isu intelijen yang menyertainya. Bahkan isu ini bisa saja loh menjadi wake up call bagi kita untuk lebih sadar lagi akan adanya agenda-agenda susupan yang muncul di isu-isu politik dan sosial belakangan. Di awal, agenda asing ini membonceng isu-isu yang seolah-olah mendukung sekali kepentingan rakyat. Tapi setelah rakyat tertrigger dan emosi, mereka meluncurkan agenda sesungguhnya untuk merusak Indonesia dari dalam. Orang awam tidak akan paham dengan strategi perang yang seperti ini. Ini adalah strategi perang generasi kelima yang jauh lebih canggih dan manipulatif ketimbang perang-perang terdahulu. Sekarang, strategi perangnya melibatkan kontrol psikologi dan spiritual. Hanya orang-orang yang berkesadaran tinggi dan tercerahkan yang mudah mendeteksi pola-pola perang seperti ini dan selamat darinya. Itulah kenapa di masa depan harusnya kalian-kalian yang sudah tercerahkan yang mengisi posisi-posisi strategis di masyarakat dan pemerintahan. Karena saya prediksi ke depan perang generasi kelima ini akan semakin banyak lagi terjadi. Inilah bentuk dari Perang Dunia Ketiga, yang merupakan perang generasi kelima yang sangat manipulatif dan sulit kita definisikan siapa kawan, siapa lawan. Seperti apa sih detail perang generasi kelima ini? Jika kalian tertarik untuk saya bahas lebih lanjut, komen lanjut di bawah. Kalau banyak yang request kelanjutannya, saya akan buatkan video lanjutannya.